Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah keadaan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekam kehidupan manusia, kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah keadaan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah keadaan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekam kehidupan manusia, kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah keadaan hati kami, barui kami,
mencengkram kehidupan. Manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan. Manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan. Manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami,
Jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 pukul 9 oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Untuk nama-nama calon Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambut karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis pada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 22 Februari hari ini, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang kedua, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026 jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Warning, Ikut Kristus Pasti Menderita, dengan pembawa firman Pendeta Ana Nur Aini. Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini. Di sini. Ikut Kristus pasti menderita. Mau tahu cara jalaninnya? Yuk, ikut kebaktian pemuda. Yang ketiga, berikut disampaikan laporan keuangan gereja yang akan diwartakan secara lisan setiap bulan. Total penerimaan selama bulan Januari 2026 sebesar Rp693.145.852. Sementara total pengeluaran gereja sepanjang bulan Januari 2026 sebesar Rp639.729.544. Terima kasih atas dukungan persembahan jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana demi kemuliaan-Nya. Warta keempat, Weekend Pasutri House of Harmony. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 jam 16.30 di GKI Gading Indah, lantai 2. Akan dipimpin oleh Pendeta Winner Pananjaya dari GKI Kelapa Cengkir. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Fani dan Ibu Ratna Dewi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta kelima, Basar Makanan GKI Rengas Dengklok. Dalam rangka penggalangan dana retret Komisi Remaja GKI Rengas Dengklok, rekan-rekan dari GKI Rengas Dengklok akan mengadakan basar makanan pada hari Minggu 22 Februari 2026 hari ini di TKK 6 Penabur setelah kebaktian umum 2. Daftar makanan yang akan dijual dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta yang ke-6, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 hari ini
jam 8 sampai jam 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut berpartisipasi pada donor darah kali ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema melepas keakuan akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Yefta Widya Atmaja dari GKI Samanhudi. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, lilin Prapaskah pertama akan kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melepas keakuan dan kesediaan untuk dibentuk di dalam ketaatan. Umat terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, menghayati perjalanan Kristus di dunia, yang menyatakan anugerah dan pertolongan bagi umatnya.
Saudara-saudara, marilah kita awali kebaktian ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat pencobaan datang, jalan pintas menjadi pilihan yang menarik. Namun itu tidak selalu menjadi jalan yang tepat. Tanpa disadari, jalan pintas dapat menjadi cara iblis untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa dengan mengandalkan keakuan diri. Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu, apakah kita telah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan atau masih memilih untuk mengikuti cara dan kehendak pribadi. Apakah kita berani untuk berkata tidak pada setiap cobaan yang datang? Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami lebih memilih menempuh jalan pintas daripada mempertahankan ketaatan. Kami lebih memilih untuk mengandalkan diri daripada memohon pertolongan-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Tolonglah kami agar dapat melawan setiap cobaan. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melepas rasa angkuh dan sombong. Mampukanlah kami untuk hidup taat serta berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang berita anugerah dari Tuhan, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekam kehidupan manusia, kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami, jadilah terang kami. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, kami semua akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang didasarkan pada kesaksian Alkitab. Terangilah hati kami, terangilah akal budi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami baca dari kesaksian Alkitab, ia akan dapat kami mengerti dengan baik. Dan apa yang hendak kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu, ia akan dapat kami pahami dengan benar, ia akan dapat kami hayati dengan sungguh, sehingga firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami dan menjadi firman Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Kejadian 3 ayat 1-7. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kau berlindung
Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau badak yang harus diarahkan dengan tali dan kerat. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-soraklah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 12 hingga 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja yang masih murni reformatoris, yang digagas oleh Martin Luther, oleh Johannes Calvin, dan oleh Ulrich Zwingli, maka minggu ini mereka menempatkannya sebagai minggu sengsara kedua. Karena minggu lalu adalah minggu sengsara pertama yang namanya Estomihi.
kalau hari ini adalah Infokafit. Tapi GKI sejak beberapa waktu yang lalu kan mengubah polanya. Tidak lagi banyak berorientasi kepada firman, tetapi lebih banyak berorientasi kepada simbol. Karena itu misalnya ada simbol Rabu Abu, ada simbol Kamis Putih, ada simbol Sabtu Sunyi, dan sebagainya. Tapi itulah jalan yang telah dilakukan oleh GKI. Namun bagi gereja-gereja Lutheran dan Calvinis yang masih murni, bacaannya juga sama seperti yang terjadi pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua yang demikian bunyinya. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pemilihan umum dimanapun, tidak hanya di Indonesia, seorang calon biasanya menawarkan program-program yang baik dan mengajak orang untuk memilih dirinya. "Pilihlah saya, karena saya lebih hebat daripada yang lain." Hal yang semacam itu menunjukkan kepada kita bahwa kecenderungan banyak orang memang selalu berorientasi kepada diri sendiri. Diri sendiri merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang-orang lain. Kenyataan yang seperti itu juga sebenarnya dialami oleh orang-orang Kristen di jemaat Matius ini. Karena jemaat Matius itu pada umumnya adalah terdiri dari orang-orang Yahudi. Jadi Injil Matius ini adalah satu-satunya Injil yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi.
Orang-orang Yahudi pada umumnya juga orientasinya selalu kepada diri sendiri. Mereka selalu menunjukkan kepada kebanggaannya, kepada kesombongannya, kepada keangkuhannya, kepada kehormatannya. Nah, karena itu tidak jarang di jemaat Matius ini, orang-orang Yahudi kerap kali saling bertengkar satu dengan yang lain. Oleh karena mereka juga berambisi untuk menjadi pemimpin, mengalahkan teman-temannya, mengalahkan orang-orang lain. Nah, sekarang kalau kita membaca Injil Matius ini, saudara-saudara, orientasinya adalah teologia dari Injil Matius ini menempatkan Yesus itu adalah sebagai Israel yang baru. Nah, bagaimana caranya Injil Matius ini menempatkan Yesus sebagai Israel yang baru? Caranya adalah seperti misalnya kalau kita membaca pada bagian awal Injil Matius, ketika Yesus lahir dan kemudian Herodes merasa dipedaya oleh orang-orang Majus, maka Herodes marah. Dan akhirnya memerintahkan supaya membunuh bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf supaya membawa anak itu untuk pergi ke Mesir. Bisa kita bayangkan, seorang bayi dibawa oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke Mesir. Jarak dari Bethlehem ke Mesir berapa panjang? Kalau menurut logika, rasanya begitu mereka keluar dari Bethlehem, pasti mereka juga akan ditangkap oleh tentara-tentara Herodes. Tetapi yang ditekankan oleh Injil Matius adalah sebuah ungkapan, dari Mesir kupanggil anakku. Sama seperti orang Israel yang dari Mesir dipanggil oleh Tuhan. Nah, karena itu kalau kita membaca di dalam Injil Matius, kerap kali Yesus itu dikaitkan juga dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Seperti misalnya pemberitaan firman minggu yang lalu, yang di GKI dirayakan sebagai Minggu Transfigurasi, di mana pada waktu Yesus ada di atas Gunung Hermon, dan kemudian tiba-tiba muridnya melihat ada Musa dan ada Elia. Dari mana muridnya itu bisa tahu bahwa itu Musa, itu Elia? Apakah sudah ada pelukis waktu itu yang melukiskan ini Musa, ini Elia? Kan belum ada. Tetapi kenapa dua tokoh itu kok oleh para muridnya dikenali sebagai Musa dan Elia? Dari mana pemahamannya? Sebenarnya yang ingin dikatakan adalah dalam kaitan dengan itu, Musa juga pernah mengalami seperti Yesus, yaitu ketika ia lahir ada pembunuhan bayi-bayi kan. Lalu Musa juga mengembara di padang gurun, walaupun tidak sampai kepada tujuannya, yaitu untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun yang jadi persoalan adalah dalam kaitan dengan Musa, pada umumnya orang mengatakan, kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena katanya Musa itu berdosa memukul bukit batu sampai 2 kali. Begitu kan pada umumnya pemahamannya. Tapi benarkah pemahaman seperti itu? Menurut saya itu pemahaman yang keliru. Karena dalam kitab Keluaran pasal 17, justru Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul bukit batu itu, sampai bukit batu itu keluar air. Nah, kalau begitu, kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Sebabnya adalah ketika Musa berhadapan dengan umat Israel, ia mengatakan,
dengarlah hai Israel, apakah saya tidak mampu untuk mengeluarkan air dari bukit batu ini? Musa telah menempatkan dirinya sebagai yang berkuasa, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itulah kelemahannya. Dan itulah kelemahan pemimpin pada umumnya kalau sudah lama berkuasa, merasa dia punya kewenangan yang besar untuk melakukan apapun. Musa juga adalah tokoh yang pernah mengalami dimuliakan di atas gunung ketika menerima dasatita. Nah, demikian juga dengan Elia. Elia adalah tokoh juga yang pernah mengalami kemuliaan Tuhan, yaitu ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Maka Tuhan itu menurunkan api dan membakar semua korban-korban yang diberikan oleh Elia dan membakar juga para nabi-nabi Baal. Jadi dengan ditampilkannya dua tokoh itu yang memang terkenal dalam perjanjian lama, sebenarnya ingin menunjukkan begini. Dua tokoh itu, Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Jadi sebenarnya kemesiasan Yesus itu adalah telah sesuai dengan Taurat dan telah sesuai dengan kitab nabi-nabi. Maka dimunculkanlah kedua tokoh itu. Nah, sekarang dalam bacaan kita tadi, Matius pasal 4, ada hal yang janggal kalau kita membaca dalam bahasa Yunaninya. Yang pertama yang berhadapan dengan Yesus ketika ia lapar, diminta oleh diabolos yang diterjemahkan dengan iblis, dan memang diabolos itu bahasa Yunani artinya iblis, meminta kepada Yesus untuk mengubah batu-batu itu untuk menjadi roti. Sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit bagi Yesus, karena ia adalah manusia tapi juga sekaligus Tuhan. Tapi apakah permintaan itu juga dituruti oleh Yesus? Penulis Injil Matius menempatkan Yesus dalam konteks perjanjian lama, yaitu manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ungkapan itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan ketika umat Israel sedang mengembara di padang gurun. Kebutuhan jasmani memang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan Yesus sebenarnya bisa mengubah batu-batu menjadi roti. Tapi ia tidak melakukannya. Karena memang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dan firman itulah yang telah selalu memberikan kekuatan kepada umat Israel. Bukan hanya mereka itu menikmati mana saja ketika mengembara di padang gurun, tetapi juga oleh karena firman yang terus menuntun mereka, sehingga mereka terus berada. Nah, karena itu Yesus tidak mengumbar dirinya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Yesus menahan dirinya. Yesus melepaskan keakuannya. Yang berikutnya, saudara-saudara, ini yang berbeda kalau kita membaca antara Injil Matius dengan Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, yang kedua itu menjadi yang ketiga. Lalu yang ketiga menjadi yang kedua. Dalam Injil Matius, iblis itu membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah dan diminta untuk menjatuhkan. Nah, sebenarnya bagi Yesus bukan persoalan yang berat. Dia bisa melakukan itu dan dia juga pasti akan bisa selamat. Tetapi ia melepaskan keakuannya, tidak menunjukkan kepada kesombongan kerohaniannya. Sehingga ia juga mengatakan kepada diabolos itu, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu yang ketiga adalah Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia. Dan Yesus hanya diminta untuk menyembah kepada diabolos itu. Sebenarnya bukan persoalan yang susah.
persoalan yang gampang. Tetapi Yesus menempatkan dirinya menurut penulis Injil Matius, ia adalah penguasa di bumi dan sekaligus penguasa di sorga. Dan Yesus pun juga kemudian marah kepada iblis ini. Karena memang dia sendiri sebenarnya juga sudah memiliki kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Kenapa harus menyembah kepada diabolos? Nah, inilah yang uniknya. Yang diusir oleh Yesus yang diterjemahkan di dalam bahasa teks kita hanyalah iblis. Itu kan? Kata iblis di situ bukan lagi digunakan kata diabolos. Tapi kata iblis di situ yang digunakan adalah kata satanos. Satanos itu dalam bahasa Yunani artinya setan. Yang digunakan adalah kata satana, setan-setan. Jadi yang diusir itu bukannya iblis yang dienyahkan itu. Tetapi yang diusir itu adalah setan-setan. Itulah uniknya. Dan memang dalam pemahaman perjanjian lama, baik setan, satanos, diabolos, iblis, maupun demon, roh jahat, adalah kelompok-kelompok yang selalu mengganggu kehidupan Yesus, yang selalu mengganggu kehidupan banyak orang. Dan kelompok-kelompok itulah yang selalu membawa manusia untuk selalu melakukan apa yang disebut dalam dunia etika namanya teleologis. Apa itu teleologis? Teleologis itu dari kata telos itu tujuan. Jadi orang itu lebih mengutamakan kepada tujuan hidupnya, walaupun prosesnya tidak sesuai. Dari kata teleologis, kemudian pada umumnya orang kan selalu menghalalkan segala cara kan untuk mencapai tujuan. Orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu kan sebenarnya adalah jalan pintas. Dan sekarang ini jalan pintas kerap kali dilakukan oleh banyak orang. Karena itu tidak heran kalau dulu pada waktu zaman Orde Baru yang melakukan korupsi itu kan terbatas hanya kepada keluarga presiden dan orang-orang di sekitarnya. Tapi sekarang ini orang yang mengambil jalan pintas, nggak mau kerja berat, tapi pengen hidup enak, kan hampir dilakukan oleh banyak orang pada umumnya. Orang menjadi pejabat apapun, juga orientasinya adalah bagaimana memperkaya diri. Dan uniknya, dalam dunia pendidikan, sejak diberlakukan kurikulum merdeka, dalam kurikulum merdeka itu kan tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas. Semua anak itu harus naik kelas. Apakah ia pinter, apakah ia bodoh, tetap harus naik kelas. Nah, kalau keadaannya seperti itu, bagaimana keberadaan bangsa kita di waktu yang akan datang? Karena jalan itu kan adalah jalan pintas. Orang berorientasi kepada keakuan. Guru-guru sekarang ini kan pada takut dengan orang tua. Tidak berani membentak murid, tidak berani memukul murid, tidak berani melempar murid. Karena takut kepada orang tuanya diadukan ke polisi. Lalu berurusan dengan polisi dan seterusnya. Jadi semua orang orientasinya adalah kepada diri sendiri. Bagaimana supaya selamat. Tapi ketika saya sekolah dulu, saya sekolah di sekolah Kristen, di BPK Jabar yang ada di Jalan Diponegoro, waktu itu SMPK 3, berapa kali saya dilempar penggaris segitiga. Dan juga kena, karena gurunya menggalak. Yang guru Aljabar waktu itu, bukan matematika namanya, itu kan. Nah, berapa kali juga saya dilempar dengan pensil, dengan kapur dan sebagainya. Karena kalau kelas ribut, pasti guru juga akan marah-marah.
Tapi sekarang ini kan guru juga merasa cuek saja. Orang mau belajar ya silakan, orang nggak mau belajar ya silakan, gitu kan. Karena orientasinya adalah kamu mau pinter ya silakan, kamu mau bodoh ya silakan. Semuanya memang akan naik kelas. Itu yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau situasinya seperti itu, bagaimana keberadaan kita ke depan? Seperti misalnya orang ditanya, seorang anak SMA ditanya, ibu kota Sumatera Utara di mana? Jawabnya apa? Singkawang. Ditanya lagi, ibu kota Sumatera Utara di mana? Jawabnya adalah Bogor. Ditanya lagi, ibu kota Sumatera Utara di mana? Jawabnya Bandung. Lalu ada anak SMP ditanya, ibu kota Sumatera Utara di mana? Jawabnya Padang. Ditanya lagi, ibu kota Sumatera Utara di mana? Jawabnya adalah Bogor. Anak SD juga ditanya tidak bisa menjawab ibu kota Sumatera Utara. Padahal kita tahu kan, kalau kita memang belajar yang benar, kita tahu ibu kota Sumatera Utara pasti Medan kan. Jadi bukan yang lain-lain. Tapi itu kualitas pendidikan kita sekarang ini. Orang berorientasikan semuanya pada keakuan. Guru juga pengen selamat sendiri. Karena itu tidak mau marah-marah, ya biarkan saja. Orang mau jadi apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada Minggu Prapaskah pertama dalam GKI adalah melepas keakuan. Keakuan itu memang telah mendarah daging dalam kehidupan kita. Pada umumnya orang selalu bersikap egois kan. Kita juga pengen pinter sendiri, kita juga pengen sukses sendiri, kita juga nggak pernah mau berbagi kepada orang lain, dan jalan yang kita tempuh oleh karena keakuan itu, maka jalan yang kita tempuh adalah melalui jalan-jalan pintas. Karena orientasinya adalah kepada diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita harus melepaskan keakuan? Melepaskan keakuan sebenarnya kita perlu belajar dari Yesus. Yesus itu kan adalah penguasa di sorga dan di bumi. Untuk mengubah batu jadi roti itu bukan persoalan yang gampang. Bukan persoalan yang susah maksud saya. Dan untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah juga bukan persoalan yang susah. Ia bisa lakukan. Ia memiliki kekayaan, tapi ia tidak mau menyembah kepada iblis. Ia tetap taat kepada Allah. Yesus melepaskan keakuannya. Paulus misalnya dalam surat-suratnya selalu mengatakan, jangan kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, tapi juga kepentingan orang lain juga. Yang artinya bahwa jangan kita hanya berorientasi kepada diri sendiri saja, tapi juga kepada orang lain. Apakah ada orang yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Kita tahu misalnya pada tahun 50-an, 60-an pernah datang ke Indonesia seorang ahli matematika. Orang ini berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, belajar di Amerika, dia lulus S1, S2, S3, dan lulus PhD dalam bidang kimia. Tapi dia adalah seorang Kristen yang berasal dari aliran Metodis. Semangatnya untuk memberitakan Injil lebih bergelora ketimbang ia mengamalkan ilmu kimianya. Ketika ia naik kapal untuk pulang ke negerinya, semangatnya untuk mengabarkan Injil itu begitu tinggi. Lalu apa yang ia lakukan? Ia robek ijazah PhD-nya dan ia buang ke laut. Ia mengatakan bahwa yang lebih penting bagi saya adalah untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus
agar supaya banyak orang yang percaya kepadanya. Orang itu pernah datang ke Indonesia dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap GKI pada waktu pertumbuhannya. Ia bernama John Sung. Mungkin kita pernah mendengar namanya. Maka dalam buku-buku seringkali ia dikatakan sebagai obor Asia. Pengaruhnya begitu kuat dan tidak hanya mengembangkan gereja Metodis, tetapi juga mengembangkan banyak gereja-gereja yang memiliki latar belakang Tionghoa. Seperti misalnya gereja Bali pada awalnya juga adalah hasil pekabaran Injil dari John Sung. Lalu GKI Sumut juga pada awalnya adalah hasil pekabaran Injil dari John Sung. John Sung mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekabaran Injil. Padahal kalau ia sebagai seorang ahli kimia, maka ia kalau pulang ke negerinya pasti akan mendapatkan kedudukan yang hebat, kedudukan yang bergengsi. Tapi semuanya itu ia tinggalkan. Lalu ia lebih mengabdi untuk memberitakan Injil. Yang berikutnya, saudara-saudara, sebelum John Sung, ada seorang pengusaha besar dari Jerman yang melakukan perjalanan ke sebuah negara Eropa yang lain bersama-sama dengan sebuah rombongannya. Ketika ia tiba di sebuah tempat untuk beristirahat, di sana ia melihat sebuah tanda salib. Di bawahnya ada kata-kata, "Inilah yang telah aku berikan kepadamu. Apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Rasanya cuma kata-kata biasa saja kan. Tetapi kata-kata itu sangat menyentuh pengusaha besar ini. Ia sampai menangis di depan salib itu. Setelah pulang dari usaha dagangnya dan kembali ke Jerman, apa yang ia perbuat? Yang ia perbuat adalah ia mempersembahkan seluruh harta yang ia miliki kepada sebuah gerakan pekabaran Injil yang namanya gerakan pietisme, gerakan kesalehan hidup. Orang ini bernama Graf von Zinzendorf. Ia memiliki harta yang banyak, ia persembahkan, ia tidak lagi berorientasi kepada dirinya sendiri. Sampai akhir hidupnya, ia memang tidak punya apa-apa. Tetapi ia telah menunjukkan pengabdiannya yang sangat luar biasa. Dan gerakan pietisme itulah juga yang telah mewarnai kehidupan GKI. Karena itu di awal-awal dulu misalnya, ketika GKI masih mengenal adanya yang disebut PM GKI, program menyeluruh GKI, maka program Oikmas itu kan sangat jarang programnya. Sekarang kan namanya Kespel kan, ya. Kenapa seperti itu? Karena pengaruh dari gerakan pietisme. Gerakan pietisme itu orang lebih menekankan kepada kesalehan pribadi. Orang lebih menekankan sorga ketimbang hidup di dunia. Orang lebih menekankan kehidupan pribadi ketimbang persekutuan. Orang lebih menekankan kehidupan yang akan datang ketimbang kehidupan sekarang ini. Itulah pengaruh dari gerakan pietisme. Dan nyanyian-nyanyian juga masih sangat banyak mewarnai kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya. Tapi sekarang ini kita tahu bahwa GKI mengalami perubahan. Kespel juga banyak programnya sekarang ini kan. Dan kita tidak mau kalah seperti misalnya dengan Gereja Bala Keselamatan. Karena kalau Gereja Bala Keselamatan kan orientasinya adalah transformatif diakonia atau diakonia transformatif. Jadi dari awal Bala Keselamatan itu hadir di tempat-tempat kumuh. Mereka mengangkat masyarakatnya supaya bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, dan tanpa menyiarkan agamanya. Kalau nanti mereka menjadi bagian dari gereja keselamatan, ya silakan.
Tujuan mereka adalah bagaimana memberdayakan masyarakatnya sehingga mereka bisa mandiri. Jadi orientasinya dari awal William Booth itu tokohnya adalah bagaimana menolong sesama supaya hidupnya tidak lagi bergantung kepada orang lain. Tapi mungkin kita mengatakan orang-orang seperti John Sung, seperti Graf von Sissendorf itu kan dulu. Tapi ada enggak orang yang semacam itu sekarang ini? Ada, saudara-saudara, saya mengenal seorang kenalan saya, dulu orang GKI, tapi sekarang sudah tidak di GKI lagi, menjadi bagian dari gereja Pantekosta. Orang ini ketika baru dibaptis menjadi orang Kristen di sebuah jemaat GKI, ia telah berkomitmen 10% dari penghasilan bersihnya yang akan berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Dan itu dilakukan. 5 tahun berikutnya tidak lagi 10%, tapi naik 20%. 2 tahun berikutnya naik 30%. Tahun-tahun berikutnya terus naik. Dan 2 tahun lalu ketika saya bertemu, karena saya diminta bantuannya untuk menyalurkan dana-dana yang ia miliki yang jumlahnya miliaran untuk gereja-gereja yang ada di pedalaman-pedalaman, untuk sekolah-sekolah yang ada di pedalaman-pedalaman, dan saya ikut menyalurkannya. Karena pada waktu itu komitmen dia adalah dari seluruh penghasilan bersih 80% untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin, untuk disumbangkan kepada gereja-gereja yang ada di pedalaman-pedalaman, agar supaya orang-orang Kristen tetap bisa bertahan, agar supaya sekolah-sekolah Kristen yang ada di pedalaman-pedalaman juga tetap bisa jalan. Orang inilah yang telah memberikan sumbangsi yang banyak. Memang namanya jarang kita dengar, tetapi kita tahu kan bentuk usahanya. Kalau kita pergi ke Cisarua, maka di sana kan ada hotel kan, yang cukup besar, yaitu Hotel Seruni. Hotel Seruni itu awalnya hanya rumah biasa, cuma 9 rumah kecil-kecil, saya yang meresmikan. Dan saya mengatakan kepada bapak itu, Pak, di belakang itu kan ada kandang sapi. Jadi kalau bapak punya uang, kandang sapinya dibeli saja di belakang itu. Itu sangat luas. Dan akhirnya dibelilah kandang sapi itu dan kemudian dibangun hotel-hotel yang mewah-mewah. Dan sampai sekarang ada berapa unit hotel di situ. Dari seluruh penghasilan bersihnya, 80% disumbangkan supaya kekristenan tetap eksis di Indonesia ini. Ia juga dari seluruh usahanya, termasuk ia mengelola Pulau Putri, termasuk ia juga mengelola bidang farmasi. Semuanya itu dari penghasilan bersihnya 80% disumbangkan. Jumlahnya miliaran. Karena ia merasa bahwa hidupnya itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, nanti kalau saya pulang, saya tidak bawa apa-apa. Jadi untuk apa semua kekayaan ini? Anak saya semuanya juga sudah dewasa dan sudah berjalan masing-masing. Jadi kalau saya masih dikaruniai banyak kekayaan, itu semuanya adalah milik Tuhan. Itu semuanya adalah titipan. Ia melepaskan keakuannya yang begitu hebat. Bagaimana supaya kita bisa melepaskan keakuan? Sebenarnya kita bisa melepaskan keakuan asalkan kita tidak sombong, asalkan kita tidak angkuh, asalkan kita tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri, tapi juga kita mau berbagi kepada orang-orang lain. Tapi masalahnya adalah, mampukah kita di tengah-tengah situasi sekarang ini untuk melepaskan keakuan dan belajar dari Yesus itu?
Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang kandung dari Kudus, lahir dari anak, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas menulis yang sederhana namun bermakna. Di hadapan Tuhan, tuliskan dengan jujur keakuan yang selama ini masih kita genggam, sikap, keinginan, atau dorongan hati yang tanpa sadar menjauhkan kita dari kasih dan kerendahan hati. Tulisan ini akan dikumpulkan sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Melalui tindakan ini, kita belajar bahwa ibadah bukan hanya soal berdoa, tapi tentang berani melepaskan dan membuka diri untuk dibentuk oleh kasih-Nya. Mari kita lakukan ini dalam keheningan, dengan hati yang terbuka di hadapannya. Kita akan mendengarkan hal-hal yang mau disampaikan oleh Panitia Paskah. Silakan. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sembari kita mengambil saat ini untuk menuliskan apa yang ingin kita lepaskan di kartu doa kita, saya mewakili Panitia Paskah 2026 mau menyampaikan informasi mengenai aksi penyangkalan diri kita untuk tahun ini. Seperti yang kita hayati bersama, APD dijalani melalui doa, puasa, dan derma, seperti yang sekarang sedang kita lakukan ini. Melatih diri untuk kembali berpusat kepada Tuhan dan menghadirkan kasih-Nya secara nyata bagi sesama. Khusus untuk bagian derma, Panitia Paskah bersama Unit Kespel dan Komisi Oikmas menetapkan 3 tujuan APD di tahun ini. Pertama, kita akan mendukung penempatan 1 pendeta tetap untuk melayani 3 jemaat di daerah Talambai, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Talambai adalah sebuah daerah terpencil dengan akses yang sangat terbatas. Pendeta yang akan diutus adalah Saudara Andrianto STH dari GTM, Gereja Toraja Mamasa. Target dukungan untuk pelayanan ini adalah sekitar 140 juta rupiah. Berikut kita simak video singkatnya kalau ada. Yang kedua, bantuan bagi Yayasan Anyo Indonesia yang mendampingi anak-anak penderita kanker. Target dukungan untuk tujuan ini adalah 40 juta rupiah. Pagi ini di KU2 nanti akan hadir perwakilan dari Yayasan Anyo Indonesia, Mama Anyo dan Ibu Esther. Kita bisa juga mendukung ini, nanti akan disalurkan melalui Komisi Anak.
Ketiga, pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak di Panti Asuhan Parapatan, Jakarta Timur, yang akan dilaksanakan pada 11 April 2026, bekerja sama dengan Klinik Ria Kasih Indah dan Komisi Remaja Pemuda GKI Gading Indah. Target dukungan untuk kegiatan ini adalah 10 juta rupiah. Dengan demikian total target APD Paskah 2026 adalah 190 juta rupiah. Donasi APD dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Gading Indah seperti yang tertera di layar dengan nominal yang diakhiri angka 03 seperti yang ada di layar. Jadi ketika kita misalnya ingin memberikan APD sebesar 1 juta rupiah, kita mentransfer 1 juta 03 di belakang. 1000003. Kiranya melalui APD ini kita sungguh belajar menyangkal diri dan menghadirkan kasih Kristus secara nyata bagi sesama. Bagi yang ingin memberikan APD secara konvensional, tersedia juga amplop APD yang bisa diminta ke penatua yang bertugas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Dengarkanlah sekarang ya Tuhan syafaat kami. Pertama, kami ingin berdoa untuk segala upaya yang terus dilakukan demi terwujudnya perdamaian di atas muka bumi ini. Agar supaya kelompok yang satu dapat hidup rukun dengan kelompok yang lain. Pribadi yang satu dapat hidup rukun dengan pribadi yang lain. Bangsa yang satu dapat hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Karena itu biarlah Tuhan selalu menyertai segala upaya yang dilakukan, baik oleh pribadi, oleh kelompok, maupun oleh lembaga-lembaga resmi, demi terwujudnya perdamaian di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah dari bangsa dan negara kami kekacauan, perpecahan dan malapetaka. Karuniakanlah kepada bangsa dan negara kami kerukunan, kedamaian, kesatuan dan persatuan, agar supaya walaupun kami sebagai bangsa merupakan masyarakat yang majemuk, tapi biarlah setiap anggota masyarakat dapat memiliki sikap dan mengembangkan sikap, saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Secara khusus, kami ingin berdoa untuk para pemimpin negeri kami, baik yang berada dalam lembaga eksekutif, yang berada dalam lembaga legislatif, yang berada dalam lembaga yudikatif. Berikanlah pertama-tama dan yang terutama kepada mereka adalah takut akan Tuhan, sehingga biarlah segala sesuatu yang mereka katakan, yang mereka lakukan, bukanlah untuk kepentingan kelompok atau golongan mereka, melainkan untuk kepentingan segenap rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia akan dapat mengalami keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih adil, keadaan yang lebih sejahtera. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu akan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejamu, melainkan tetap senantiasa menyertai dan menopangnya. Mampukanlah agar supaya jemaatmu di sini dapat terus melakukan panggilan dan tugasnya dengan baik, sehingga akan dapat terwujudkan persekutuan yang lebih erat, kesaksian yang lebih berani, dan pelayanan yang lebih nyata, sehingga keberadaannya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus, kami ingin berdoa untuk seluruh pendeta aktif dan semua penatua yang terhimpun dalam majelis jemaat. Berikanlah selalu kerjasama yang baik,
agar mereka dapat saling bahu-membahu, mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga biarlah segala sesuatu yang mereka katakan dan yang mereka lakukan dalam konteks kehidupan berjemaat semata-mata adalah untuk membangun kehidupan berjemaat yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami ingin berdoa untuk badan-badan pelayanan yang membantu majelis jemaat. Lengkapilah setiap personalianya agar mereka dapat diberikan kecakapan untuk melengkapi pada bidangnya masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk panitia Paskah dengan berbagai program-program yang telah direncanakan. Tuhanlah yang akan selalu memberikan kepada mereka kerjasama yang baik, semangat yang datang dari Tuhan, agar mereka dapat mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan Paskah dengan baik. Karena Paskah bagi kami adalah merupakan hal yang penting. Karena Paskah itulah yang menjadi titik kehidupan bagi kami untuk selalu hidup dalam pengharapan, dalam kemenangan. Karena itu biarlah Tuhan yang akan menggerakkan kami sekalian agar supaya melalui kegiatan-kegiatan Paskah kami juga dapat ikut berpartisipasi di dalamnya, sehingga kami pun akan dapat semakin dilengkapi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena itu kami ingin menyerahkan panitia Paskah hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus bekerja dalam diri mereka, agar supaya nanti pada waktunya ketika mereka menerima baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya, mereka juga akan dapat menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas, orang-orang Kristen yang mumpuni, orang-orang Kristen yang dapat selalu menyaksikan namamu di tengah-tengah kehidupan ini, orang-orang Kristen juga yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini. Karena itu berkatilah mereka satu persatunya. Ya Tuhan, tidak lupa kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin mereka sedang bepergian jauh, kiranya tangan Tuhan akan tetap terulur atas mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam naungan kasih sayang Tuhan. Mungkin mereka tengah menghadapi pergumulan hidup yang berat, karena konflik keluarga, karena krisis keuangan, dan sebagainya. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Dan Tuhanlah yang akan menguatkan mereka. Tuhan akan memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, dan menjadikan kami sekalian sebagai alat dalam tangan-Mu, guna meringankan beban kehidupan mereka. Mungkin mereka tengah mengalami sakit, baik oleh karena penyakit tertentu maupun oleh karena usia lanjut. Biarlah tangan Tuhan tetap terulur atas mereka. Tuhan memberkati perawatan dan pengobatan yang dilakukan, agar supaya kesehatan mereka dapat semakin dipulihkan dan dikuatkan. Dan dalam kesempatan-kesempatan mendatang, mereka semua akan dapat bersama-sama dengan kami datang berbakti kepada Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin membawa doa-doa kami secara pribadi kepadamu, dan inilah doa dari setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa dari setiap kami, baik ia berupa keluh kesah kami, ucapan syukur kami, maupun permohonan kami untuk kehidupan di waktu yang akan datang. Sempurnakanlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu, karena semuanya itu hanya kami mohonkan dalam Yesus yang telah mengajar para murid, dan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan berkat kepada kita sekalian. Dan sebagai bentuk penyerahan diri kepadanya, 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Kami diingatkan seperti firman Tuhan yang mendasari persembahan ini, sebab darimulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, karena ketika kami bisa memberikan persembahan pagi hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau yang memberikannya kepada kami. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, dan biar kami selalu mengingat
bahwa segala yang kami boleh nikmati asalnya dari Engkau. Dan biarlah persembahan yang telah terkumpul ini bisa kami gunakan, para majelis bisa mengelola persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hadapilah setiap pencobaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk dapat menang di dalam setiap cobaan dan menjalani hidup di dalam ketaatan. Marilah menyerahkan setiap keinginan dan hasrat hati kita, supaya hanya Tuhan yang mengisi hidup kita.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa meneguhkanmu di tengah segala pencobaan. Kasih Yesus Kristus yang telah menang menjadi kekuatan untuk melepaskan keakuanmu. Dan persekutuan Roh Kudus menuntunmu untuk hidup seturut kehendaknya. Hosana.